Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Masih bersama saya, Laina Raffianti, di tahapan pembelajaran bersama program olah kreativitas kesenian dan kewirausahaan Universitas Padjadjaran. Unpad Lead and Lead, ada siapa di sini? Selamat pagi, kebetulan ini kami pagi hari nih. Selamat pagi, Pak Iwan Abdurrahman yang sudah join di Zoom ini. Selamat pagi, ya, terima kasih. Selamat pagi, Bapak. Ini saya saja yang baru tahu atau yang lain juga belum tahu nih. Nama aslinya itu Pak Iwan ini adalah Ridwan Armansyah, betul ya, Pak? Ya, ya. Sesuai akte kelahiran. Sesuai akte kelahiran, ya, betul. Nah, kenapa? Cuman ada depannya Iwan, belakangnya Abdurrahman, itu nama family, nama orang tua saya. Dipakai Iwan Abdurrahman. Jadi sering dipanggil lampu Iwan komersial. Oh, oke. Ya begitulah kalau artis mah. Sanes artis. Sanes artis langkung ti artis seniman gitu ya. Saya boleh panggil Abah? Ya, Abah itu sebetulnya panggilan anak-anak saya kepada saya. Oh. Tapi di Sunda mah kalau pergaulan kacapangan sebutnya teh. Biasanya kita memanggil kita dengan panggilan dari anak-anaknya, abah, diikuti. Betul. Jadi, ya. Padahal saya dipanggil abah ini sejak saya masih muda. Punya anak satu udah panggil abah. Namun ayeuna mah rada pantas sebut abah teh karena kan sudah senior. Mangga silakan aja. Itu panggilan persahabatan. Ya, jadi diawali dengan panggilan untuk anak-anak, panggilan dari anak-anak terhadap abah, ya. Kemudian jadi teman-teman manggilnya abah semua gitu ya? Ya, mangabahkeun lah di bahasa Sunda. Ya, mohon izin atuh saya juga manggilnya ikutan abah ya. Ya itu jadi sekarang jadi panggilan persahabatan, akang, abah gitu misalnya kan itu ya, oke. Betul. Nah, Abah Iwan. Ini Abah Iwan itu latar belakangnya juga pertanian ya. Ini saya jadi penasaran ini ada apa sih? Memangnya apa yang diajarkan di pertanian waktu kuliah gitu ya di Fakultas Pertanian sampai mahasiswanya, alumninya menjadi inohong begitu. Boleh cerita sedikit tentang pengalaman waktu kuliah dulu, Abah Iwan? Ya, saya mau mensitir sebentar mengenai pertemuan kita tadi pagi ya dengan bersama Prof. Ganjar. Betul. Kan beliau juga orang pertanian juga nih. Iya. Mengatakan bahwa ya agriculture itu kan dasarnya culture gitu kan. Jadi di pertanian itu memang mau nggak mau kita berbicara tentang alam sih ya. Itu kita bicara tentang tumbuh-tumbuhan, tentang lingkungan, tentang dan sebagainya. Jadi pengaruh alam itu terhadap perkembangan kita, saya kira menjadi basic ya bagi orang-orang pertanian seharusnya gitu. Itu aja yang barangkali kenapa ada kemudian jadi inohong, sampai jadi inohong. Semuanya juga kita semua inohong sebetulnya. Saya yakin saya diminta untuk partisipasi dalam urusan berbicara dengan teman-teman mentor ini untuk tentu karena karena himne Unpad lah kelihatannya. Himne Unpad gitu ya. Sisakan apa ya himne Unpad, ada apa dengan himne Unpad gitu ya. Ya. Tapi ini kalau boleh saya mungkin ada yang bertanya-tanya siapakah sosok pencipta yang Abah sebetulnya suka nggak mau disebut pencipta, tapi senangnya disebut penggubah himne Unpad gitu ya, Abah. Iya. Nah, ini Abah Iwan ini sempat menjadi Dewan Penyantun Universitas Padjadjaran di 2007 sampai 2015 ya. Kemudian Majelis Wali Amanat Unpad tahun 2015 sampai 2020. Juga sangat aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan di masyarakat. Seperti ini saya Wanadri. Masih Abah sampai sekarang Abah? Ya masih, alhamdulillah. Nggak ada alkohol di Wanadri itu. Nah, iya luar biasa. Kemudian juga di
paguyuban mahasiswa Sunda ya. Lalu Ya. kemudian aktif juga di Daya Mahasiswa Sunda di Damas, dan aktif juga pencak silat. Iya, Nah, makanya ini selalu sehat. pencak buhun ya. Pencak buhun. Nah, makanya selalu sehat gitu ya, setiap saat, setiap waktu gitu. Karena aktif sekali sampai saat ini. Kalau goes gimana Abah, goes? Ya, goes sama bagian hari-hari. Ya, karena saya termasuk anak buahnya dari Dr. Setiawan di Unpad kan, Unpad Aigo. Bose. Ya, Iya. Aigo Unpad Bose, Unpad Sehat, Unpad Langit Biru gitu. Oh, yes, luar biasa. Ya, ini lomba berarti ikut juga nih. Lomba Saya Haigo. nggak ikut, saya ikut. Bisi menang. Bisi menang sudah suhu. Soalnya sempat dari Aceh sampai Bandar Lampung ya. Iya, kemarin kepotong sampai ke Bengkulu, iya, ya, karena COVID. Luar biasa, luar biasa. Nah, itu sekilas info gitu ya tentang Abah Iwan ini seperti apa keluar biasaan beliau. Nah, kalau topik di sesi ini adalah keunpadan, gitu ya. Yeah. Dan kenapa kita menghadirkan di sini bersama kita Abah Iwan, ya karena tadi yang disebutkan tadi terkait dengan himne Unpadnya, gitu ya. Kalau gitu kita kuak. Mari kita kuak apa yang ada di dalam himne Unpad Abah. Apa sih latar belakang Abah membuat karya himne Unpad ini, Bah? Ya, kita beranjak dari situ aja. Jadi saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Ibu Lei tadi. Bukan menciptakan lagu, itu bukan babasaan, tapi menggubah. Mengubah itu bukan dari apa yang ada sebetulnya, kemudian menjadi lagu karena talenta saya adalah memang di bidang itu. Jadi kalau menciptakan lagu tina teu aya ada, ini enggak, memang sudah ada. Nah itulah himne Unpad. Jadi itu lahir, lagu itu kan di gunung, di alam. Nanti aja saya cerita tentang itu, nanti aja. Saya ingin cerita tentang apa yang disampaikan oleh Prof. Ganjar tadi. Silakan. Hikmahnya untuk saya, untuk kita menyimak dan menghidupkan apa yang disampaikan oleh Prof. Ganjar tadi di benak kita warga Unpad gitu. Jadi mengenai Kasundaan kan itu kan tadi kan. Nah, saya merasa dicerahkan tadi sekali lagi bahwa kesundaan itu memang keniscayaan dari Universitas Padjadjaran. Itu bukan suatu yang diciptakan di karang direkayasa, tetapi digubah. Jadi memang kesundaan itu ada, kemudian diramu digubah, jadilah Unpad itu. Nah sejarahnya kan Unpad ini lahir tahun 57 kalau saya tidak keliru ya. Iya. Karena keinginan masyarakat Sunda. Kalau dulu disebutnya masyarakat Pasundan, sekarang kan ada Jawa Barat, ada Banten dan sebagainya. Tapi sebetulnya keinginan masyarakat Sunda pada umumnya untuk memiliki satu institusi pendidikan tinggi yang khas gitu. Dan itu keinginan itu terwakili oleh para pendiri Unpad waktu itu. Mereka lah yang mengubah keinginan itu, mendirikan Universitas Padjadjaran dengan tujuan seperti yang diinginkan oleh masyarakat Kasundaan saat itu, meningkatkan kualitas manusia Sunda gitu kan, manusia Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas kehidupannya melalui pendidikan. Jadi hadirnya Unpad ini sebetulnya keniscayaan yang hadir dari aspirasi atau jiwa orang Sunda gitu ya. Itu sejarah ya. Jadi nggak bisa dipungkiri hal itu. Nah, tapi tujuannya untuk meningkatkan kualitas manusia untuk berguna bagi masyarakat Sundanya waktu itu, Jawa Baratnya, dan Indonesia pada umumnya. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Ganjar tadi. Jadi kebaikan untuk Jawa Barat ini mau tidak mau menjadi bagian dari kebaikan untuk Indonesia dan kebaikan untuk dunia gitu. Nah inilah yang menurut saya Unpad itu institusi yang mulia sekali. Kenapa dia mulia? Karena ini institusi pendidikan yang bercita-cita untuk meningkatkan kualitas
kualitas manusia gitu. Makanya kita lompat aja di dalam gubahan yang saya tulis itu kan, Pajajaran lambang suci. Ya. Dia suci bukan karena kita menyatakan itu suci, tapi memang Unpad itu sesuatu yang suci, lahir karena gagasan di tanah Sunda gitu kan, kemudian karena keinginan untuk mengembangkan kualitas manusia untuk dipersembahkan untuk kepentingan banyak orang, insan abdi masyarakat. Nah inilah salah satu kemuliaan yang lebih juga adalah secara sadar dan sengaja kita mentekadkan diri kita untuk meningkatkan kualitas yang akan kita persembahkan untuk kepentingan masyarakat. Insan abdi masyarakat. Kita meningkatkan kualitas diri, Unpad meningkatkan kualitas diri warganya gitu untuk diabdikan kepada kepentingan masyarakat. Itu sebenarnya gagasan himne Unpad itu. Jadi dari nyanyi lagu mah tiasa dicarioskeun. Saya harus langsung dipraktekkan ya. Universitas kita Pajajaran tempat bernaung. Jadi Unpad ini kata para pendiri, saya kebetulan masuk ke Unpad kan tahun 65 ya. Tahun 65. Ya. Masih bersentuhan dengan para pendirinya, masih sempat ngobrol, masih sempat berdiskusi, masih sempat menyerap auranya gitu, bukan hanya ilmu yang diceritakan atau sampaikan, bahkan aura sikapnya masih sempat bersentuhan. Nah ini yang menjadikan Unpad itu hidup di dalam diri saya, kemudian saya tuliskan di dalam lagu ini. Bentarnya saya terbatas. Universitas kita Pajajaran tempat bernaung. Insan abdi masyarakat pembina nusa bangsa. Jadi Unpad ini rumah bersama gitu. Keniscayaan ini takdir, dia hadir di Tatar Sunda dengan aura, dengan suasana batin Kasundaan, jadilah institusi pendidikan gitu kan. Nah, setiap dari kita itu masuk ke sana itu juga takdir. Pernah ada mahasiswa baru, entah tahun berapa gitu, saya masih aktif di Unpad gitu, bertanya kepada saya, Kang, bagaimana caranya supaya kita ini bangga terhadap Unpad ini? Gitu. Ya itu pertanyaan yang normal aja, bagaimana supaya kita bangga. Tapi hawa dari pertanyaan itu adalah, Unpad itu tidak bisa saya banggakan, kira-kira gitu. Itu yang terjadi pada saya bilang, nggak usah bangga kepada Unpad. Dia bilang, kamu bersyukur aja. Karena kamu masuk Unpad seperti saya masuk Unpad itu takdir, kehormatan dari Tuhan yang diberikan kepada kita, kepada Ibu Lei, kepada Kang Ganjar, kepada saya, itu kehormatan yang tidak diberikan kepada orang lain. Kita dipilih oleh takdir untuk masuk ke dalam satu institusi rumah yang namanya Universitas Pajajaran. Siapapun dari kita, mau mahasiswa baru yang akan datang, mau para mentor besok yang akan itu mendapat kehormatan dari takdir sebetulnya untuk masuk ke dalam satu institusi yang suci. Kenapa suci? Karena institusi ini institusi yang hadir untuk meningkatkan kualitas manusia melalui pendidikan. Itu pertama aja yang saya sampaikan kepada mahasiswa baru saat itu. Karena pertanyaannya, apa yang harus saya banggakan? Saya bilang, nggak perlu dibanggakan, biar aja. Kebanggaan itu nanti akan hadir bersamaan dengan sendirinya, terbentuk prestasi, perkembangan dan sebagainya. Dan kebanggaan ini juga kadang-kadang berbahaya, mengandung hal-hal yang arogans gitu, kesombongan dan sebagainya. Nah, maksud saya ya udah kita bersyukur aja. Dengan bersyukur
maka kita akan memperlakukan takdir kita selama kita di Unpad ini dan selanjutnya tidak bisa dihapus dalam sejarah hidup kita. Unpad ini tidak akan mungkin terlepas dari sejarah hidup Ibu Lei, dari sejarah hidup saya, sejarah hidup Prof. Ganjar, sejarah hidup Anda para mentor, sejarah hidup mahasiswa sampai ke depan tidak akan bisa dihapus. Sehingga betapa pentingnya kita mengetahui siapa sih sebenarnya Unpad ini. Di Unpad ini saya coba sesuai talenta saya ubah ke dalam himne Unpad tadi. Universitas kita. Universitas kita. Siapa itu universitas kita? Itu bangunan-bangunan, itu institusi. Pajajaran tempat bernaung. Dia hadir karena niat dan itikat. Dan niat itikat dari institusi ini ada ruhnya, ada spiritnya gitu. Institusi ini ada spiritnya gitu. Spiritnya adalah niat dan itikatnya untuk menjadikan warganya insan abdi masyarakat pembina nusa bangsa. Tidak peduli bidang spesialisasinya apa, mau dia dokter, mau dia sarjana pertanian, mau dia ahli hukum, mau dia ahli ekonomi, mau dia ahli budaya, mau dia ahli geologi. Yang mendasari itu semua, yang pertama kali dia masuk dan selanjutnya tidak bisa dipisahkan dalam sejarah hidupnya adalah untuk menjadikan dirinya sebagai orang yang akan mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Saya teringat loh, salah satu guru besar pendiri Unpad saat itu mengatakan lebih mulia seseorang yang lebih banyak gunanya untuk dalam kebaikan untuk orang lain. Unpad eta pisan. Jadi ini institusi yang bukan sekedar institusi pendidikan, tapi institusi pendidikan yang memberikan niat dan itikat kepada orang yang hadir di dalam oleh takdirnya menjadi orang yang berkeinginan, bercita-cita, menjadikan dirinya untuk mengabdi kepada kepentingan masyarakat. Itu eksplisit, gitu kan? Jadi saya tulis tuh, universitas kita, siapa? Pajajaran tempat bernaung. Bernaung siapa? Insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Itulah motif yang harus tumbuh di awal seseorang masuk karena takdirnya menjadi warga Unpad. Sehingga saya tidak heran kalau ada tiba-tiba Unpad live and lead gitu. Saya nggak memperdulikan bahasanya, tapi ini pun sebenarnya mengekspresikan naruriahnya atau hakikatnya Unpad itu untuk memimpin abdi masyarakat pembina. Kalau pembina itu orang yang memimpin di depan, mendorong di belakang, dan menemani di tengah bersama-sama. Ya terekspresikan Unpad live and lead. Sebetulnya sudah memang takdirnya Unpad seperti itu. Ekspresinya masa kini oleh Ibu Lei disebutkan Unpad live and lead. Oleh kami, oleh para pendiri, oleh hakikat keberadaan Unpad, pembina nusa bangsa. Nah kalau mau jadi pembina, dia seperti kata Prof. Ganjar tadi, dia harus mempunyai kualitas pembina. Sebelum mau membina orang lain, sebelum menjadi mentor untuk para mahasiswa, kita sendiri yang harus paham Unpad itu apa motifnya kita masuk di Unpad. Nah kalau pembina, setiap orang punya uniqueness, gitu ya. Setiap orang punya batas-batas, punya potensi untuk tidak usah sama seperti orang lain, untuk menjadi yang terbaik dari dirinya. Nah, setiap orang nanti akan menggali, membina dirinya sendiri untuk mampu memerankan sebagai pembina bagi masyarakat dan nusa dan bangsa. Ini yang saya tulis di himne Unpad ini. Insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Gitu dulu. Sehingga saya sering mengatakan kepada teman-teman, dalam tanda kutip, hanyakal, saya lagu ini lahir melalui saya. Sehingga saya malu untuk mengatakan,
Jika tuh himne Unpad ini harusnya menjadi dasar bagi seseorang dinyanyikan di dalam hatinya, bukan lagunya, tapi nilai-nilainya, supaya inilah yang menjadi ciri khas dari orang Unpad, niat dan itikad secara sadar dan sengaja, itu kan ada artikulasinya, insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa. Andai dia jadi dokter, dokter yang memang secara sadar sengaja untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat dan membina nusa bangsa. Dia seorang ahli hukum seperti itu juga. Gitu. Dia bukan ahli hukum yang biasa-biasa aja. Tidak sama dengan ahli hukum lulusan tempat lain. Karena secara eksplisit kita mengatakan ini abdi masyarakat pembina nusa bangsa. Dan itu bukan harus. Anda jadi ahli hukum harus menjadi insan abdi masyarakat pembina. Bukan. Harusnya. Bahasa Sunda mah enak pisan. Lain kudu maneh teh. Kuduna. Kudu dan kuduna. Beda ya? Takdir, iya, sudah seharusnya. Karena Anda masuk ke Unpad. Dan Unpad lahir berdiri karena cita-cita untuk mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Jadi ini menurut saya ini kehebatan. Kalau dogma, doktrin, kamu harus begini, begitu, itu karangan. Ya. Ciptaan gitu. Tapi kalau kudu, bukan kuduna, harus, seharusnya, itu takdir, itu alamiah sekali. Dan karena ini lembaga pendidikan yang alamiah tadi, bahwa kita Unpad hadir untuk menjadikan, memberikan dirinya kepentingan masyarakat dan membina nusa bangsa, itu ada artikulasinya. Nah, saya mendapat anugerah gitu untuk menuliskan itu. Nah, kemarin dalam pertemuan dengan Bu Rektor, dengan para guru besar gitu kan, bicara juga soal ini. Ada Profesor Ida dari Fakultas Hukum. Iya. Ya. Rektor, Prof. Ida Nurliza ya, Abah? Iya. Kok terasa gampang gitu dan mudah diingat himne Unpad itu. Saya bilang, kenapa? Karena bukan ciptaan, itu mewakili. Saya mewakili Ibu Leina. Mewakili saya. Dituliskan dalam itu. Mungkin dorman kalau kata Kang Ganjar. Ya. Kata-kata itu atau motif itu tidak terartikulasikan, tapi hadir di dalam diri Ibu, di dalam diri Prof. Ganjar, di dalam diri para mentor, di dalam diri mahasiswa baru. Hadir sebetulnya. Nah, kenapa himne Unpad ini menjadi penting? Ini mudah-mudahan bukan karena saya yang menulisnya ya. Karena ibarat puasa, kemarin saya dalam diskusi begini, ibarat kita nggak makan dari pagi sampai sore. Ya. Belum dikatakan puasa. Itu mah baru dari pagi sampai sore. Kapan dia dikatakan puasa? Kalau kita memahami untuk apa kita tidak makan dari pagi untuk sore sampai sore. Kemudian meniatkan dan mengintikadkan untuk mendapatkan apa. Barulah di akhir sore pada waktu kita buka, kita mendapatkan apa yang kita inginkan dari perbuatan puasa kita. Kita masuk Unpad, kuliah dari tingkat pertama sampai lulus. Gitu. Kita dapat ilmu pengetahuan, kita dapat kebaikan-kebaikan dan sebagainya. Tapi kemudian dengan niat dan itikad yang ada artikulasinya, kita mendapatkan sesuai dengan apa yang kita niat itikadkan. Itulah gunanya niat dan itikad. Nah, himne itu sebetulnya menyatukan kita supaya siapapun dia, profesinya apapun dia, secara unik di tiap orang punya kelebihan masing-masing, unik gitu. Tidak ada pengikut, tidak ada anak buah gitu. Seperti tadi Prof. Ganjar mungkin agak terlewat atau sudah inherent di dalam nilai-nilainya. Orang Sunda itu egaliter. Dicirikan oleh orang-orang Baduy itu. Jadi kita nggak ada atasan, nggak ada bawahan. Tapi ada hierarki yang kita hormati karena peran gitu. Nah, maksud saya begini, kita ini bukan anak buah siapa-siapa. Kita ini menjadi seseorang, kita menjadi sesuatu karena diri kita sendiri mempunyai
privilege diberikan oleh Tuhan untuk menjadi dirimu, bukan jadi para pengikut. Lead, kita ini pemimpin, kita pemimpin gitu kan. Nah ini yang saya teruskan aja ya dalam himne ini ya. Silakan, silakan. Pajajaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma materku tercinta. Nah kalau kata Kang Ganjar tadi ada silih asih, silih asah, silih asuh, mengapa tidak? Karena kita memang kuduna kitu, karena kita masuk ke dalam satu institusi yang kita cintai gitu kan. Kalau saya mencintai Unpad ini karena menghormati takdir saya yang diberikan oleh Tuhan sebagai privilege kepada saya, lalu Pak Ganjar, Ibu Laina juga mencintai Unpad, maka mau nggak mau kita salah satu sama lain ya saling mencintai sebetulnya. Nanti saling mengasah, saling asuh dan seterusnya, itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Ganjar tadi. Saya kira itu saja barangkali sebagai pembuka dari obrolan ini. Jadi sekali lagi, himne Unpad ini bukan ciptaan dan bukan milik Iwan Abdurrahman. Ini milik Unpad dan sudah diresmikan, diserahkan kepada Unpad. Tahun 73 itu diresmikan oleh Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja. Tapi ini lahir tahun 71 di gunung, di tempat di mana pohon-pohon itu memberikan dirinya untuk kita, memberi daya hidup, oksigen dan sebagainya. Kemudian, wah, Unpad memiliki gaki pisan, kira-kira gitu. Saya tulis, Universitas kita Pajajaran tempat bernaung. Tempat bernaung. Insan abdi. Abah menyampaikan di dalamnya bahwa Unpad itu tempat bernaung. Apakah maksud Abah adalah menjadikan Unpad itu sebagai rumah atau rumah kedua bagi setiap warganya? Atau Ya, bukan ke situ maksudnya, Bah? memang demikian adanya, keniscayaan kita menjadi bagian dari satu bangunan ya, bangunan dalam tanda kutip, bukan bangunan fisik gitu, satu bangunan cita-cita, satu itu kita jadi bagian dari bangunan itu. Bangunan itu ya ibaratkan seperti kita masuk dalam satu rumah, kita bernaung bersama-sama di situ, kita berkembang bersama-sama di situ, sehingga mau tidak mau Bu Laina dengan saya bagian yang sama, ya. Prof. Ganjar dengan saya bagian yang sama. Ini saya kira harus benar-benar disadari oleh kita semua ya. Karena bangunan Unpad ini, makhluk Unpad ini mempunyai jiwa ya, spirit gitu ya. Spirit dari para pendirinya gitu. Nah, kita masuk ke dalamnya, kita ditulari oleh spirit itu. Kita menjadi bagian dari spirit itu. Jadi itu yang disebut esprit de corps ya, spirit korsa ya. Itu keuntungan kita masuk ke dalam satu korsa seperti Unpad ini. Kita mempunyai kekuatan dari semua spirit yang hadir sampai saat ini, dari lahirnya Unpad sampai sekarang, dari hal-hal positif yang dimilikinya, bahkan dari hal-hal negatif yang dialaminya, itu menjadi hal positif, menjadi bagian dari kekuatan eksistensi kita di dalam kehidupan selanjutnya. Ya, terus terang ya, saya sangat emosional sekali nih, terbawa sekali nih dengan apa yang disampaikan oleh Abah di pagi hari ini. Kebetulan karena S1 saya di Unpad, S2 saya di Unpad, S3 saya pun di Unpad gitu ya. Jadi sangat Unpad. Artinya kalau untuk saya pribadi mungkin rasa memiliki, rasa ada di Unpad, rasa Unpad itu sebagai tempat bernaung itu sudah menjadi bagian. Akan tetapi untuk teman-teman mahasiswa yang baru masuk ke Unpad,
Apakah Ya, menurut Abah mereka dengan mereka masuk ke Unpad tadi mereka sudah sadar akan takdirnya dan sudah punya niat untuk menjadi bagian dari Unpad, Korps Unpad ini, Abah? terima kasih. Ini membantu saya pertanyaan ini. Jadi memang bukan soal lamanya, tapi soal takdir itu yang harus diberitahu kepada mereka, bahwa mereka take it for granted gitu, diberi privilege oleh nasibnya, oleh Tuhan untuk masuk ke dalam satu institusi yang namanya Unpad. Justru hebatnya anak-anak sekarang gitu ya, dengan tahu bahwa mereka masuk dari bagian dan tidak bisa dilepaskan dari hidupnya, apapun sebab syariatnya, misalnya tidak diterima di tempat lain, kepaksa diterima di Unpad gitu. Itu banyak sekali yang demikian gitu kan. Banyak itu. Bukan pilihan. Ini pilihan kedua gitu kan. Nah, Anda jangan menghinakan takdir. Jangan menghinakan privilege yang diberikan Tuhan kepada Anda. Ini kehormatan. Nah, ini yang harus disadarkan kepada, sebetulnya bukan kepada mahasiswa baru, kepada siapapun juga yang misalnya kalau boleh makan udah sepanjang sampai S3-nya, sampai nanti bekerja di Unpad pun gitu. Di Unpad gitu ya. Ya, bahkan hanya mampir untuk S3, hanya saya bilang gitu kan, dia alma maternya lama di mana gitu sehingga mendarah daging bagi dia. Begitu masuk di Unpad, kalau dia orang pinter, itu orang yang mengerti soal hidup, dia tahu bahwa ini juga kehormatan bagi dia untuk jadi warga yang melengkapi kualitasnya, yang tidak bisa dihapus dari hidupnya, dari satu institusi yang namanya Unpad. Yang sejarahnya adalah berdiri untuk kepentingan membaktikan dirinya untuk masyarakat dan nusa bangsa. Ini kehormatan luar biasa sebetulnya. Dan harus disyukuri. Nah, mungkin tugas kita ke mahasiswa baru ini, justru ini tugas pertama menurut saya. Karena anak-anak ini kan pintar sekarang. Begitu dia tahu hal bahwa ini adalah takdir dia akan kita bawa atau dia akan membawa dirinya sendiri untuk menyelidiki Unpad ini apa sih sebetulnya. Tiba-tiba dia bisa memperoleh keunpadan itu ya sebagai spirit, sebagai jiwa yang melengkapi knowledge-nya yang nanti akan berkembang. Dan berkembangnya mungkin sekarang udah nggak seperti dulu. Kalau dulu kan dari dosennya, dari perpustakaan yang ada di universitas, di fakultas. Kalau sekarang kan tinggal klik, dunia pengetahuan datang kepada dia. Nah, sehingga jangan underestimate anak-anak ini untuk tiba-tiba keunpadannya ini jauh lebih dahsyat dari kita dalam segala macam perkembangan. Itu yang saya maksud. Jadi bagaimana caranya menumbuhkan keunpadan? Kalau dulu kan ada proses mapram lah gitu kan, dibimbing lah. Kalau sekarang enggak, kita justru membuat mereka membimbing oleh dirinya sendiri. Ini situasi yang berkembang. Saya kira persepsi kita tentang pendidikan di perguruan tinggi juga ini harus ada yang secara radikal gitu berubah walaupun hakikatnya sama, yaitu membuat anak ini siapapun juga dia mengembangkan oleh dirinya sendiri, sehingga sangat perlu memberi dasar dan koridor supaya dia bisa berkembang berdasarkan basic yang tadi, keunpadan tadi, abdi masyarakat pembinaan nusa bangsa, karena sejarahnya demikian, bukan harus tapi kuduna, gitu kan. Lalu dia akan berkembang sehebat-hebatnya dengan potensi yang jauh lebih besar dari kita. Nah, saya ingin menyampaikan dalam pertemuan 2 minggu yang lalu barangkali, Profesor Ponpon itu mengatakan begini, kita ini beruntung karena ada istilah respect. Ini yang merupakan singkatan kan dari responsibility apa dan sebagainya, trust di ujungnya gitu. Saya menangkapnya respect ini sebenarnya udah dari sejak Unpad harus hadir ke dunia ini. Respect itu yang bukan singkatan itu merupakan bagian yang mendasar dari sikap budaya orang Sunda lah gitu, sikap budaya siapapun juga sebenarnya universal yang memang harus dimiliki oleh Unpad ini secara eksplisit disebutkan respect gitu. Prof Ponpon mengatakan begini,
nuansa atau jiwa respect inilah yang harus ditumbuhkan sekarang dalam situasi di mana kita tidak tatap muka. Ya. Nah, bagaimana menumbuhkan respect ini supaya dia bisa belajar dari banyak hal. Yang menarik dari kata Prof. Ponpon, bukannya mahasiswa kalau dulu seolah-olah harus hormat kepada dosennya gitu. Sekarang ini dosen yang harus hormat kepada mahasiswanya. Kita yang harus hormat. Kalau saya udah terbiasa di Wanadri ini, seorang pelatih, anggota lama, puluhan tahun, begitu ada anak baru masuk, nomor satu itu adalah kita harus menghormati dia. Karena dialah yang akan meneruskan, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ganjar, meneruskan kelanjutan dari kehidupan cita-cita kita. Jadi respect terhadap mahasiswa ini yang nomor satu harus kita narasikan sekarang ini. Nah, dengan dihormati sebagai individu yang setara dengan kita sebetulnya, dalam dia juga mencari ilmu gitu, nanti kita sifatnya itu ya mentor, benar. Kita ini bukan guru tapi mentor, ya. Gitu. Kadang-kadang kalau mentor itu kita yang belajar dari mahasiswa. Betul. Ya, saya ada pernah satu institut pendidikan, Cushing Academy namanya, itu jauh di sana di Boston sana. Dia mengatakan gini, saya bangga sekali bisa belajar di institusi ini. Karena saya bisa belajar dari guru-guru besar saya yang hebat, saya bisa belajar dari para dosen saya, and I can learn from my peer. Saya bisa belajar dari teman-teman saya. Gitu. Nah, dalam situasi sekarang, mahasiswa itu teman kita, partner kita. Dia bukan murid kita. Dia sudah murid dunia ini. Kalau kita katakan sebagai murid dari ilmu pengetahuan. Nah, disinilah saya kagagasnya dalam bahasa Sunda kuno didugikeun ku Prof. Ponpon. Apa yang disampaikan oleh Prof. Ponpon, ini respect inilah yang sekarang ini harus kita garis bawahi. Dan nggak usah takut, karena respect ini merupakan dasar yang dasar alamiah dari eksistensi Unpad, karena orang Sunda nomor satu respect, hormat kepada diri sendiri, malu untuk berbuat hal yang tidak pada tempatnya, hormat to others kepada orang lain sekitar kita, dan hormat kepada lingkungan. Lingkungan itu bukan hanya pohon, lingkungan itu juga peraturan-peraturan, tata tertib, hormat. Nah, jadi dasar hormat inilah menurut saya yang harus kita introduksi kepada kita semua, termasuk kepada para mahasiswa, sebab dengan rasa hormat itulah dia bisa belajar. Gitu. Nah, nomor satu itu nomor berikutnya. Yang nomor satu, jangan lupa bahwa dia harus menghormati takdirnya. Dia tidak lagi berpikir, oh saya masuk ke Unpad karena nggak diterima di tempat lain. Dia masuk Unpad karena Tuhan menakdirkan kita, mentakdirkan saya, mentakdirkan Ibu, mentakdirkan Prof. Ganjar, mentakdirkan para mentor, mentakdirkan mahasiswa untuk masuk ke dalam satu institusi rumah yang namanya Unpad. Gitu. Nanti itulah yang harus kita syukuri. Saya kira itu saja, hati-hatinya itu waktu. Ya. Artinya ini bukan beban yang diberikan kepada mahasiswa bahwa dengan masuk Unpad mereka itu harus bangga terhadap Unpad, gitu ya, harus mencerminkan nilai-nilai keumpadan yang tadi telah disampaikan. Tetapi ini harus menjadi usaha dan upaya dari semua pihak mungkin ya Abah ya, bukan hanya mahasiswanya saja, tapi juga dosennya, tenaga kependidikannya, bahkan alumni-nya, gitu ya, untuk bersama-sama membangun atmosfer keunpadannya kembali, gitu ya Abah. Betul. Terima kasih atas apa yang Ibu sampaikan, karena sebetulnya bukan harus, memang kuduna teh tadi. Nah, kuduna sudah seharusnya. Hanya selama ini kita tidak mengira bahwa itulah sebenarnya takdir kehidupan kita bersama Unpad ini. Jadi kita masuk di Unpad, ya ikut aja jalan ya, kita tahu banyak tentang Unpad, tentang ini, lalu lulus, selesai. Padahal harusnya semua nilai-nilai baik yang universal, walaupun ekspresinya Sunda gitu ya, itu hanya karena takdir kita hadir di geografinya di Sunda gitu, menjadi spesifik. Tadi
mempersilahkan gitu orang Sunda mah gitu. Tapi itu mah hanya spesifik karena kita hadir di dalam culture di sini gitu. Tapi nilainya kan universal. Hormatnya itu. Dan hormat ini saya juga ingin, ya ini kan ngobrol ya, mau direkam mau diteruskan atau enggak saya nggak peduli ya. Yang penting ini saya ingin obrolkan. Saya ketemu beberapa seniors orang Sunda, tokoh-tokoh Jawa Barat yang sepuh, yang sangat-sangat ya inilah gitu. Orang cik atau orang Sunda itu cenah ulah. Ini kepada saya karena sikap saya khidmat gitu di depan dia. Ulah popoyong kodan gitu atau siapa cenah. Popoyong kodan itu apa namanya? Ya sikap yang menunduk. Ya menunduk gitu. Ya, cenah dangong gitu. Saya bilang begini, kalau yang jadi ukuran kemajuan atau tidak adalah sikap nunduk itu tidak maju dan sikap dangong maju, saya bilang kita contohkan orang Jepang, itu bukan nunduk begini lagi, dia sampai begini, dengan penuh khidmat dan hormat, dan dia bisa leading memimpin dunia. Tapi sikap hormatnya ini yang dia pelihara secara sadar dan sengaja, supaya dia menjadi orang si tukang hormat, si tukang respect. Nah, saya ingin sampaikan lagi, ilmu pengetahuan bisa dijangkau dengan akal. Dengan klik dengan akal kita dapat ilmu dari dunia ini. Tapi hikmah itu hanya bisa didapat dengan respect. Dan manusia ini kan meningkatkan kualitasnya bukan pengetahuannya aja, tapi hikmahnya. Nanti hikmah dari perkembangan dirinya ini akan terekspresikan dalam sikap hidupnya, dalam niat itikadnya berbakti untuk nusa bangsa dan sebagainya. Tapi itu hanya bisa diperoleh dengan khidmat, dengan respect gitu. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Ini mah pendidikan modern, itu mah pendidikan padepokan atau begitu mah. Menurut saya bukan. Di Unpad ini secara bersama-sama kita harus meningkatkan kualitas manusianya. Udah jelas ilmu pengetahuan mah, dan ini pendidikan tinggi. Tapi kualitas manusianya itu juga harus ikut meningkat dan setiap orang berbeda-beda, gitu. Tapi kita harus membekali dia dengan satu hal yang sama, yang fundamental, yang yang menjadi dasar dari eksistensi kita sebagai manusia, yaitu respect, rasa syukur. Kumanya ini ya. Beginilah, saya ini suka tukang ke gunung kemana-kemana, ke gunung es kemana gitu. Terus satu waktu saya ke gunung di Arab, naik bersama istri saya. Setelah usia saya hampir 70. Jadi saya yang biasa naik gunung ribuan meter gitu kan, dengan gagah perkasa, di Arab itu ada namanya Gunung Jabal Nur ya Bu ya kalau nggak salah ya. Jabal Nur. Gua Hiro. Hanya 600 meter. Ya. Terengah-engah naik di puncak itu. Lemes. Lalu sampai di puncak yang terbayang oleh saya adalah bagaimana Nabi Muhammad Rasulullah SAW waktu itu menyepi berhari-hari untuk ya di sana. Ya, uzlah tahanuts berkhalwat naik gunung ke tempat yang sepi. Gitu. Waktu itu maka masih sepi, tidak seramai sekarang. Masih membutuhkan naik ke tempat yang sepi. Nah, yang terbayang oleh saya waktu itu adalah Nabi disuruh ikro gitu. Saya berpikir, suruh baca apa? Mushafnya juga belum ada, Qurannya belum ada. Nabi juga tidak bisa membaca tulisan-tulisan itu katanya. Tapi suruh baca. Ketakutan lebih turun. Kemudian nanti naik lagi, ikro gitu katanya. Sehingga sampai satu waktu, gitu kira-kira. Ini yang dimaksud. Nah, mencapai ikro itu, kekhidmatan yang ultimate itu bagi seorang nabi, tiba-tiba semua inspirasi yang disebut wahyu masuk ke dalam diri Rasulullah SAW, nanti keluar menjadi firman-firman dari lidah dan bahasanya. Nah, kita tidak mungkin seperti nabi seperti itu. Tapi ini kan ultimate gitu.
kita sebagai manusia mempunyai bekal yang sama untuk mendapatkan sesuatu yang kira-kira kehidmatan seperti itu. Ini yang saya Unpad kok tiba-tiba ada kata-kata respect. Ini keberuntungan yang menurut saya bukan kebetulan. Sekarang respect ini menjadi suatu landasan yang harus dimengerti menjadi dasar dari motif kita sebagai warga Unpad, baik dosennya maupun mahasiswanya. Respect. Saya kembalikan kepada respect yang lebih hakiki lagi, sikap khidmat. Dengan respect inilah kita bisa terbuka kepada ilmu hikmah. Jadi di samping kepandaian-kepandaian, ada sesuatu yang kita akan boleh entah apa itu, tapi dengan respect. Jadi sangat menarik, Prof. Pon mengatakan, kita harus respect kepada para mahasiswa. Karena kalau kita tidak sadar sengaja respect kepada mahasiswa, seolah-olah kita ini satu kelas yang lebih tinggi daripada mahasiswa. Begitu kita merasa lebih tinggi, kita tertutup oleh sebagian hikmah karena kita tidak tertutup. Walaupun ilmu kita lebih hebat dari mereka, tapi kita tertutup oleh satu hal yang kita nggak tahu itu apa, hanya karena kita tidak menumbuhkan respect di dalam diri kita. Nah, jadi saya entah bagaimana cara, entah bagaimana metodenya, tapi yang jelas Prof. Ganjar tadi sudah menyampaikan yang tabel itu kan, nyaho ngerti tuman nggak jadi. Itu saya yang menyampaikan. Kita harus kasih tahu mereka dulu, Unpad itu apa, respect itu apa hikmahnya untuk mereka, bagaimana mereka, misalnya zaman sekarang gini, jangan-jangan dosennya pengetahuannya kalah dibandingkan para mahasiswa. Ya, karena mahasiswanya mungkin lebih terbuka sejak dia SMA, udah terbiasa dengan perangkat-perangkat teknologi untuk mencari ilmu pengetahuan, dan dosennya masih konvensional. Nah, celakanya, kasihan mahasiswa ini. Kalau gara-gara dia tidak hormat kepada yang sesungguhnya, kepada sesama partner di dalam rumah Unpad ini, membuat mereka sebetulnya bodoh. Mereka pandai, tapi mereka tertutup dari satu derajat ilmu hikmah yang entah apa itu. Dia nggak terlalu paham gitu. Mungkin harus tanya kepada orang agama atau psikologi. Tapi kalau mereka tidak dikasih tahu bahwa respect itu adalah bekal yang sangat mendasar bagi seseorang untuk bisa berkembang optimal, secara unik, berbeda-beda setiap orang, maka ya rugi. Ya. Kita lulus 4 tahun gitu, padahal kalau dia punya respect dari awal, dia punya grade yang sesungguhnya, bukan grade formal yang dahsyat gitu, lalu dia baktikan ke masyarakat, hanya dapat biasa-biasa aja karena kita tidak terlalu antusias untuk menumbuhkan pengertian tentang respect itu. Ya. Ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, dan sebetulnya mentor ini yang akan berperan banyak sebagai ujung tombak nanti. Dalam tanda kutip. Nah, bagaimana kita mau menyampaikan hal itu? Andai kata mentornya sendiri juga tidak terbiasa untuk respect. Yang ada adalah dia terbiasa untuk hormat, yang transaksional. Nih, saya pernah berbicara di Fakultas Kedokteran. Kita sebutkan saja gitu. Berbicara tentang respect itu. Ada seorang koas gitu ya. Oh, kami udah terbiasa, Abah, di sini udah terbiasa kita hormat kepada profesor kita, kepada konsulan kita. Saya boleh nggak saya tanya balik aja, silakan. Itu hormat yang sesungguhnya atau transaksional? Kita harus hormat, takut. Iya, kita harus hormat karena kita takut nggak lulus. Kita harus hormat karena takut dibilang nggak punya hormat. Itu transaksional. Nah, respect yang mendasar inilah, saya nggak tahu bagaimana caranya, mungkin harus tanya kepada para ahli. Ini yang hilang dari dunia pendidikan kita. Padahal kalau ini menjadi basic dari mahasiswa pertama masuk, bukan advance, ini bukan untuk para yang sudah senior, untuk dasar bagi mahasiswa, sehingga dia nanti akan bisa berkembang jauh dari kita-kita ini. Leap. Jadi kita harus memberi bekal yang membuat dia bisa leap. Sebab kalau kita memberi bekal, kamu harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, maka dia leap-nya tidak akan lebih jauh dari kita. Paling-paling 3 guru nak.
paling-paling setingkat dengan kita. Padahal yang kita butuhkan adalah mereka jauh ke depan. Dan kita harus semangat untuk membuat itu terjadi. Nah, jangan mengira bahwa membuat hal itu terjadi kita membekali dengan pengetahuan harus begini. Tapi sebetulnya basic adalah membuka respect. Seperti Rasulullah SAW untuk tingkat Nabi, Iqra. Iqra bukan membaca pengetahuan, tapi Iqra itu khidmat. Tiba-tiba semua hal yang ada di alam ini masuk ke dalam diri beliau sebagai Nabi. Nah, kita tidak mungkin seperti itu. Tapi kan itu reference bagi kita sebagai manusia biasa. Menurut saya ini pekerjaan rumah. Betul. Gitu. Jadi awal mulanya itu bukan memberi ilmunya, tapi membentuk karakternya mahasiswanya itu sendiri seperti apa. Diawali dengan adanya takdir tadi yang Abah sebutkan, kemudian respect untuk hormat. Mungkin ini didasari juga dengan sifat egaliternya Sunda, kesundaan gitu, sehingga menyebabkan itu keberuntungan. Betul. Keberuntungan. Jadi sifat egaliter orang Sunda itu keberuntungan bagi kita karena kita lahir dari sifat itu. Sifat Padu itu kan ada dignity. Dia tuh nggak minder gitu, tapi nggak sombong gitu. Ya. Tapi penuh hormat kepada pohon, hormat kepada gunung, hormat kepada orang tua, hormat kepada hierarki. Hierarki itu kan kesepakatan. Di kita berubah hierarki itu menjadi status. Kalau dosen statusnya kita harus hormat. Padahal kalau dia bukan dosen, kita harus hormat. Kebetulan statusnya dosen, dia mempunyai peranan yang kita sepakati untuk menjadi koridor, bukan pembimbing lagi. Kita ini koridor di mana mahasiswa bisa berjalan dalam koridor itu. Nah, koridor ini juga sudah diciptakan oleh sejarah Unpad. Apa? Berbakti untuk kepentingan nusa bangsa, kepentingan masyarakat, insan abdi masyarakat. Tepat sekali, Abah. Dan ya ini yang ingin saya sampaikan sebetulnya itulah. Biarlah soal yang lain-lain pada kesempatan yang lainnya. Dan bagaimana kita bisa menyikapi mengambil hikmahnya begitu ya dari segala sesuatu. 4 tahun itu waktu yang singkat untuk belajar di S1, tapi kemudian nanti ada hikmah yang selain dari ilmu yang disampaikan. Juga saya pernah mendengar ada ilmu tentang bahwa 1 orang mentor dan ada 15 orang mahasiswa itu sebenarnya ada 16 orang murid dan 16 orang guru gitu ya. Jadi semuanya belajar dalam hal ini. Gitu ya, Pak ya. Ya. Nah, yang saya ingin garis bawahi sekali lagi, belajar itu belajar bukan soal pengetahuannya, saya bilang juga. Betul, ya. Tentang hakikat dirinya. Respect-nya. Saya kan tukang nyanyi ya, tukang bikin lagu lah gitu kan, tukang nulis lagu. Boleh nggak saya sampaikan mengenai respect dan syukur ini melalui suatu yang saya tulis dari lagu, dari pengalaman pribadi saya. Sangat ya? Boleh, Abah. Boleh ya, ini saya suka ke gunung sekali lagi. Hampir di puncak-puncak gunung di mana udara tipis ya. Di sini sih enak kita bisa ngomong gini. Begitu naik 1.000 meter, 2.000 meter, 3.000 meter, itu susah. Nafas. Iya. Ya. Nah, saya satu waktu melihat ada lagi sholat gitu ya. Assalamualaikum, kok ada bunga? Saya udah seminggu di sana untuk aklimatisasi. Bunga kecil. Wah, selama ini saya nggak pedulikan gitu. Bunganya warnanya putih dan warnanya ungu. Setelah salam gitu, sejak itu saya selalu perhatikan di pinggir-pinggir es sekalipun. Itu di Papua, di Afrika, di Himalaya, ada bunga kecil tumbuh. Oke. Dan ini jadi judul lagu? Ya saya tulis, bukan jadi tulis tentang itu, supaya saya bisa mengembalikan suasana batin saat itu dengan menyanyikannya lagu ini. Jadi saya tulis. Mari dengarkan bersama-sama. Nah, rumusan kata-katanya. Bunga putih, bunga ungu, bunga yang tumbuh di tempat yang sunyi. Bunga putih, bunga ungu, bunga yang tumbuh di gunung yang tinggi. Kau ajarkan pada kami tentang syukur,
kepada Ilahi. Jadi dia ngajarkan kepada kami, kepada saya, kepada pohon-pohon yang lain yang besar-besar tentang syukur kepada Ilahi. Saya tanya, apa sih syukur itu? Si bunga kecil ini ngomong begini, hidupku cuma 2 minggu katanya. Memang 2 minggu kemudian dia mati. Dan aku tidak bisa pergi kemana-mana. Aku kecil bahkan kau lewat di sampingku, kau tidak pernah melihat aku. Itu kata bunga kecil. Tapi, hei Iwan katanya, aku tahu bahwa Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu untuk kesia-siaan. Jadi aku yang tidak bisa pergi kemana-mana, hidupku cuma 2 minggu, aku periksa amanah yang jatuh kepada takdirku sebagai bunga putih. Saya bilang, aduh, aku harus periksa kepada diriku dalam takdirku sebagai warga Unpad. Jangan-jangan aku nggak pernah periksa. Jadi dia periksa, lalu kata bunga itu, aku pancarkan putih seputih-putihnya. Dan aku pancarkan harumku seharum-harumnya. Itu yang dia lakukan. Sehingga derajat dia naik karena memancarkan itu tambah tinggi secara hakikat itu. Padahal dia tidak bisa kemana-mana. Lalu 2 minggu aku mati. Nah yang hebatnya Bu, bintang-bintang di langit itu saya lihat di gunung itu terperangah kepada bunga kecil itu. Putihnya sampai menyilaukan mataku. Aku malu kepadamu. Engkau begitu kecil, 2 minggu aku mati. Engkau mati, tapi aku harus belajar darimu. Bintang yang energinya begitu dahsyat, umurnya begitu hebat, dengan rendah hati belajar dari bunga putih, bunga ungu. Nah itulah yang disebut respect kepada takdir. Kerendahan hati yang terbuka, yang ini yang ingin saya sampaikan, yang ini yang hilang dari masyarakat kita, hilang dari diri kita sudah terbuai oleh status-status dan sebagainya. Kita mengira bahwa kita ini inohong, terbuai. Gitu. Ini yang kita pelajari dari orang Baduy. Kerendahan hati yang wajar, yang normal, bukan dogma, bukan doktrin, tapi dia mengerti karena hidup bersama alam. Itu saja dari saya yang ingin saya bekalkan kepada teman-teman. Coba periksa kembali takdir kita ini. Takdirmu sebagai mahasiswa baru masuk ke Unpad, ada kewajiban-kewajiban yang jatuh bersama takdir itu. Apa itu? Misalnya studi sehebat-hebatnya, itu kan dahsyat sehingga jangan-jangan melompat leap. Tiba-tiba lebih dari sarjana yang secara normatif gitu. Karena dia memeriksa takdirnya begitu hebat dengan talenta yang setiap orang berbeda-beda. Nah, ini yang ingin saya sampaikan supaya ya katakanlah kita bukan punya pengikut, ya, tapi punya orang yang bersepakat untuk bersama-sama berjalan di dalam koridor Unpad berdasarkan takdir kesejarahannya supaya kita berjalan memuliakan takdir itu kelak ataupun sekarang. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Abah Iwan di kesempatan sesi kali ini. Abah, terima kasih banyak ini sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, Abah. Terus terang saya merasa bangga sekali gitu ya dengan Abah sudah bisa mau turun gunung lagi nih untuk Unpad Live and Lead untuk mempersiapkan pemimpin masa depan. Saya tutup aja sebentar ya dengan 2 lagu yang itu ya. Karena saya tutup. Siap. Baik. Sebelum kita tutup, kita lagu yang lahir di Unpad, lahir di kampus. Ya, lagu-lagu yang banyak lagu saya ada puluhan, ada 60, 70 gitu. Tapi ada lahir di Unpad gitu. Nomor 1 himne Unpad. Universitas kita, Pajajaran tempat bernaung siapa? Insan abdi masyarakat, pembina nusa bangsa, Pajajaran lambang suci, alma mater yang tercinta, tempat ilmu dan cita, alma mater ku tercinta. Satu lagu yang dipahatkan di tiang bendera yang di belakang saya itu tuh, yang bendera Unpad. Di Pati Ukur ya? Ya, di Pati Ukur. Dipahatkan oleh Prof. Ganjar.
waktu beliau menjadi rektor saat itu. Beliau mengalami peristiwanya di mana Unpad dilanda ujian yang hebat, diduduki tempatnya, diusir kita dari kampus oleh tirani kekuasaan. Nah, ini juga satu sejarah spirit Unpad yang diabadikan oleh Prof. Ganjar di sana. Kami menyanyikannya. Kan kutunjukkan padamu, kan kubuktikan padamu rasa bangga dan baktiku alma mater. Jangankan keringatku, darahku pun kurelakan guna baktiku padamu alma mater. Dengan lindungan Tuhan, dengan semangat darimu, ku akan selalu berjuang alma mater. Jangankan keringatku, darahku pun kurelakan. Mungkin itu terlalu bombastis. Saat itu terjadi. Kita ditangkap, kita dipukul, dipopor, berdarah keluar. Tahun berapa itu, Abah? Tahun 78. 78. Kampus kita diduduki ya. Kami ditangkap, dibawa ke tahanan di satu tempat gitu. Kemudian rektor waktu itu Pak Indersah berhasil meyakinkan penguasa bahwa kami bukan mau makar, tapi mau menyuarakan hati nurani masyarakat. Kami dilepaskan. Nah, kita bukannya pulang ke rumah. Kita kembali ke Unpad, ke kampus ini. Begitu cintanya kita kepada Unpad dan merasa berhutang budi. Jadi kita di sana dan masih dijaga. Kita nggak bisa masuk. Akhirnya kita tidur, lahirlah lagu Mentari itu. Mentari bernyala di sini, di dalam hatiku. Gemuruh apinya di sini, diurat darahku. Meskipun tembok yang tinggi mengurungku, berlapis pagar duri sekitarku, tak satu pun yang sanggup menghalangimu bernyala di dalam hatiku. Hari ini hari milikku, hari ini milik mahasiswa-mahasiswa baru, milik Anda Ibu, milik generasi sekarang. Juga esok masih terbentang, kita harus live and lead, dan mentari kan tetap bernyala di sini, di urat darahku. Nah, ini saya nyanyikan lagu ini dari kampus ini yang di belakang saya ini. Lahir di situ, lahir dari semangat teman-teman semua, mahasiswa, dosen, sampai rektornya, harus seperti matahari katanya. Saya nyanyikan di puncak-puncak gunung, di puncak gunung es di Kilimanjaro, saya nyanyikan di Papua, saya nyanyikan di Himalaya, di beberapa gunung sana. Hari ini, hari milikku, juga esok masih terbentang. Nah, matahari menitipkan pesan kepada saya untuk sampaikan pada pertemuan, bahkan pada pertemuan ini, sampaikan pada teman-temanmu katanya. Semangatku itu bukan hanya semangat menyala-nyala, bergelora. Semangatku adalah semangat memberi. Matahari itu memberi, setiap yang aku sentuh memberi daya hidup kepadanya untuk dia lanjutkan dalam baktinya. Pohon disentuh memberi daya hidup. Itulah semangat Unpad, semangat Mentari, karena Mentari lahir di kampus Unpad. Ini bukan ngarang, saya hanya menuliskan gelora jiwa yang ada dari seluruh sivitas akademika saat itu, dari mulai sejarahnya Unpad lahir
sampai saat ini dan sampai leap ke depan nanti di bawah bimbingan Anda semua. Terima kasih. Ini merupakan suatu takdir juga. Saya pun hari ini berlokasi di gedung yang ada di gambar yang ada di belakang Pak Iwan. Itu ada ruhnya. Gedung itu ada ruhnya. Ya, ada ruhnya. Hanya kita tidak menyadarinya. Dia tidak bisa dihapus, tidak hilang dari bumi ini. Tertulis abadi. Gitu. Maaf, waktunya lewat. Tapi saya sekali lagi tidak apa-apa. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, betul. Mohon maaf saya juga ini terbawa emosional dari tadi sejak awal di awal pertemuan kita ini saya sudah emosional tapi sekarang malah lebih emosional lagi. Jadi dengan teringat takdir tadi yang disebutkan oleh Abah Iwan, kemudian Abah Iwan menggunakan virtual background gedung Unpad yang di Pati Ukur dan kebetulan yang memang kebetulan dari sananya gitu ya, takdirnya seperti itu. Saya juga sedang duduk di salah satu ruangan yang ada di gambar itu. Terima kasih banyak Abah Iwan, terima kasih sekali sudah menyempatkan untuk join di kesempatan kali ini. Ya, Unpad Live and Lead bersama Abah Iwan kita sudahi sampai di sini. Mempersiapkan pemimpin masa depan, sampai bertemu di kesempatan berikutnya dengan sosok hebat Unpad lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.